soft yang ada di depannya itu menjadi imamnya. Ya, ini softnya sampai 100 soft itu umpamanya, atau sampai di lapangan sana. Nggak perlu delek imame nduk kene, sik aku ojo anu aja ketok imame, ndak gitu. Ya. Jadi imamnya itu adalah soft yang di depannya. Jadi yang soft pertama itu imamnya ini, soft kedua imamnya di depannya ini, soft ketiga di depannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada orang sholat, terus di belakang jauh maunya ya, istri ya, perempuan ya, mau ikut imam ini. Nah, cara memberitahukan bagaimana ya? Begitu, begini. Siapa surati Pak? Siapa WA? Kita itu tidak harus jadi makmum itu memberitahukan kepada imam. Malah siji jawil begitu ya. Itu delek hadisnya gak ono Pak. Ya, siji jawil imam itu malah gak ono. Malah ada sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh. Iki umpamane ngapunten Pak Pebi sholat dhewe nduk kene jam 10 dalu atau peteng. Ya, terus ada orang di belakang jawil melayu Pak, ya, jadi apa itu, ya, itu apa yang tidak memperbolehkan di situ. Tapi selama orang ini atau jawilnya atau memberitahukannya ini tidak mengagetkan, itu boleh. Begini, makmum itu wajib niat menjadi makmum menurut mazhab Syafi'i. Kalau gak niat tidak mendapatkan pahala jamaah. Begitu juga imam. Ya. Nah, imam ini sholat sendirian itu kan tidak niat jadi imam, Pak. Jadi tidak mendapatkan pahala jamaah. Ini jawil tadi, terus di belakang, oh ono sing kepengin makmum. Imamnya ini harus merubah niat menjadi imam. Ini gak berubah niat, dia tidak mendapatkan jamaah, tapi sah sholatnya, ya. Jadi yang belakang tidak harus memberitahukan supaya apa, saya kayak cek kon jadi imam. Nah, ini jadi imam itu bisa jadi sholatnya jamaah, mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi kalau imamnya nggak merubah niat, makanya di dalam kitab kita itu ada keterangan merubah niat di tengah sholat, yaitu salah satunya imam merubah niat karena sholat sendirian, di belakang ada makmum, makmumnya sudah niat makmum, ya, tapi imamnya masih niat munfarid sendiri, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah, makanya dia merubah niat jadi imam. Nah, kalau jadi imam diupayakan, dianjurkan, disunahkan bacaannya kalau sholat malam maghrib isya umpamanya ya, itu ya dikeraskan. Nah, yang di belakang ibu-ibu ikut imam nggak usah memberitahukan. Apa mana orang ini maju, Mas aku melok sholat yo, melayu no maneh ya, nggak usah. Jadi cukup makmumnya yang penting bisa tahu apa gerak-gerik imamnya, ya. Jadi makmum itu harus tahu gerak-gerik imam, Pak. Kalau nggak tahu gerak-gerik itu begini, suara. Ya, kalau nggak tahu gerakannya harus tahu suaranya, ya, itu harus imam. Nah Ustadz, nah ikut tutup atau sampai di lapangan kan nggak tahu imamnya. Ini dulu ada pernah di sini juga gitu, ya, nggak sah sholatnya, ya. Jadi soft yang ada di depannya itu menjadi imamnya. Ya, ini softnya sampai 100 soft itu umpamanya, atau sampai di lapangan sana. Nggak perlu delek imame nduk kene, sik aku ojo anu aja ketok imame, ndak gitu, ya. Jadi imamnya itu adalah soft yang di depannya. Jadi yang soft pertama itu imamnya ini, soft kedua imamnya di depannya ini, soft ketiga di depannya lagi. Ya, oleh karena itu gerak-gerik imam diketahui. Nah, imamnya di depannya itu atau suara imam, ya. Kalau di Masjid Agung Sidoarjo juga gitu, Pak.
Sampai kalau di Jumatan ndek ngisor, gak ketok imame sampean. Wong imame di atas. Ya. Jadi tapi dikasih apa itu TV kan itu. Tapi suaranya kedengaran. Ya. Suaranya kedengaran. Termasuk nduk ngampel. Sampai nek salat biasa itu ada paimaman di masjid panjang itu. Nek sampai salat Jumat nunggu induk kono, gak ono imame, wong imame di masjid yang baru sana. Ya tidak kelihatan. Ya, dan itu sah. Termasuk apa maneh ndongone Masjidil Haram. Delok imame, wong sing masjidnya gak ketok imame, apa maneh sing dijopo masjid. Malah gak ketok blas sama. Yang penting dengar suaranya, ya. Terus ini pernah saya sampaikan. Sholat di luar situ Pak ya, terus ditutup, sah atau tidak, kan begitu. Menurut beberapa kitab, kalau tidak ada akses itu tidak sah, tidak ada akses, ya. Jadi sing paling pas itu dibuka, ada akses orang jangan, ya. Yang tidak sah itu kalau pintunya dikunci atau dipaku. Kunci pintu dipaku, jendela ini buka. Umpamanya jendela bukan gini ya, itu nggak sah. Karena jendela itu bukan tempat orang lewat. Jadi ada akses. Yang penting ada akses untuk lewat. Ya. Jadi kalau tidak ada akses untuk lewat, itu tidak sah karena tidak menyatu. Ya. Termasuk masjid itu yang mana sih? Kan gitu. Oh masjid yang dalam tok, yang ini enggak begitu. Yang dimaksud masjid itu adalah apabila atapnya itu menyatu, itu dianggap masih masjid. Kalau atapnya tambahan, atapnya ini masih apa, semi permanen, itu tidak masjid. Ya, jadi atapnya menyatu, ya semacam teras ini termasuk masih dalam kategori masjid. Umpamanya telat sholat tahiyat masjid di teras itu sah. Nah kalau di lapangan sholat tahiyat masjid sudah nggak sah. Musolli sunatat tahiyat midan. Jadi lapang itu midan Pak. Ya itu nggak sah, nggak ono. Ya nggak ada. Jadi tahiyat masjid. Nah musola, apakah boleh sholat tahiyat musola? Tidak ada. Ya, tapi yang ada tahiyat masjid. Pokoknya tempat bangunan yang dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu itu masjid. Sekali lagi, bangunan yang dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu itu masjid. Meskipun itu secara fikih, meskipun masyarakat itu mengatakan musola, langgar, surau, ya pokoknya dipakai untuk 5 waktu masjid. Nah setelah dipakai 5 waktu terus dipakai Jumatan, itu namanya masjid jami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.